Halo semuanya, selamat sore. Ketemu lagi dengan kita dari Timor Bercerita. Hari ini spesial nih, di video kita kedatangan tamu yang khusus kita undang untuk kita hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol bersama, untuk kita bincang-bincang bersama. Siapa? Ada Ina. Hai. Lagi benar, lagi seru. Tamu pertama kita loh. Tamu pertama. Terima kasih ya. Ina tanggal berapa? Terima kasih dulu ke Ina udah datang. Sudah berkenan hadir di podcast Di hari ini jauh loh. Dari Cawang loh. Dari Cawang, Terima kasih juga buat kakak-kakak sudah undang di sini. Suatu kehormatan juga menjadi narasumber pertama hadir di podcast anak-anak Timor yang berada di Jakarta. Sebenarnya kami yang bersyukur sih Ina Iya. datang. Maksudnya Ina orang yang pas diajak tuh langsung ayo. Oke. Iya, betul. Bagus sih bisa Karena kan kita harus saling support. Benar. Mantap. Jadi terharu. Menangis dulu kak. Kita menangis sampai ke naik views. Jadi kayak itu kok. Oke, sekarang mungkin kita mulai aja ya. Jadi Iya. mungkin yang belum tahu Ina itu siapa, mungkin kita mulai dulu dari Iya, perkenalan dulu. Ina. Jadi biar mungkin ada banyak orang yang kenal Ina, tapi ada juga yang mungkin Teman-teman belum kita yang mungkin belum kan tak kenal. kenal maka tak sayang kan. Iya. Jadi Kayaknya yang kenal Ina lebih banyak daripada orang kenal kita. iya betul. Aduh. Boleh Ina ini dong Kenalkan perkenalan diri. sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Oke. Selamat sore buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi nonton di kamar masing-masing atau yang lagi berada di rumah. Perkenalkan, nama saya Edina Joana Pereira da Silva, Timor sekali namanya. Sebagai informasi, sebenarnya ini kakak-kakak yang di depan saya ini kakak kelas waktu SMA dulu. Jadi kita satu alma mater waktu SMA. Terus kita berkumpul semua mengadu nasib masing-masing di Jakarta. Dan untuk lebih jelasnya, kayak saya akan bakal diulik-ulik lagi di sini. Makanya teman-teman jangan skip, terus nonton sampai ke akhir. Ibu yang si sekali. Ini tuh briefing loh. Iya, aduh bahaya nih. Jangan-jangan abis ini Ina yang over nih. Over Timor Bercerita. Satu hitung saham sih. Oke. Tapi ada satu pertanyaan yang tiba-tiba terbesit. Kenapa Ina mau maksudnya langsung mengiyakan ketika Kayuni menawarkan mau ke Mau ajak podcast? collab. Oke. Yang paling pertama itu memang orangnya sangat suka berbicara, ya. Terus kan senang juga akhirnya dari kita dari Atambua itu ada yang mau buat podcast. Jadi kita bisa langsung saling sharing. Kan banyak tuh adik-adik di Atambua yang mungkin mau kuliah tapi takut, belum ada bayangan. Kadang kan baru dengar kata Jakarta takut, horor. Baru dengar kata Jakarta, aduh nanti kalau misalnya kita berbicara logat saya, lu sonde, nanti mereka di sana ketawa. Nah mungkin di sini ada wadahnya, mereka bisa nonton. Iya. Jadi ini juga ya, ternyata kita mempertahankan kata logat itu ada positif. Iya, Memang betul. itu sih poinnya di sini. Oke, terus langsung saja kali ya ke kita mengulik-ulik Mengulik si Ina mau diulik tentang apa nih? Iya. Kalau boleh tahu Ina, kalau pertama kali memutuskan saya mau ambil kuliah di Jakarta, Iya. kenapa langsung ke Jakartanya? Kenapa tidak di Surabaya? Kita kan Surabaya dan Semarang, Jogja. Kenapa ke Jakarta? Jakarta, langsung Jakarta. Langsung jauh gitu ya? Iya, jadi pertama itu memang 2016 lulus SMA, terus pernah juga yang namanya tes poluan 2016 dan tim gagal. Oke. Tim gagal tahan 1 tahun pada saat itu. Setelah itu lanjut rencana mau kuliah di Surabaya, tapi karena di Surabaya tidak punya keluarga sama sekali. Di sini tuh ada om yang di Jakarta tapi di Bekasi. Akhirnya mulailah pilih anak kampung yang dari daerah datang ke Jakarta, langsung dibilang oke kamu kuliah karena paling dekat yaitu di UKI, langsung ditempatkan di UKI. Oh iya, si Uki dekat sama Iya, jadi datang sebenarnya tidak ada rencana sebelumnya dan dari awal memang tidak ada rencana Ina tuh kuliah. Jadi dulu mindsetnya setelah lulus SMA tes poluan atau tes apa yang langsung kerja. langsung Tidak kerja ada, ya mindset. Iya, tidak ada terbesit kalau misalnya harus kuliah karena kan dulu pikiran kita ya namanya pikiran orang-orang tua juga Iya. kuliah pulang belum tentu kita langsung kerja kan, apalagi di Atambua. Benar-benar. Lebih mending pilih yang pasti ya. Iya, yang pasti langsung kerja. Apalagi kan banyak orang ngomong kalau cewek ngapain kuliah. Iya, Karena kan betul. kamu jadi ibu rumah tangga kan. Iya, Mending karena kan langsung kerja betul. gitu. Karena si
semakin tinggi kita pendidikan kita kan kadang juga orang makin minder, maka Iya, makin jauh dari jodoh iya. juga kadang. Itu mungkin nggak ada. Kayak kalau Ina ada deh. Kalau kami yang kayak rada-rada kita Justru yang paling cantik di sini siapa? Wajar sih. Wajar aja. Sorry, lu ambil jurusan kuliahnya apa kemarin? Kemarin ambil manajemen tapi konsentrasinya sumber daya manusia, Oh, makanya sekarang oke. jadi HRD. Oke. Saya tuh sebenarnya penasaran sih, sebenarnya manajemen konsentrasi sumber daya alam tuh memang daya manusia. arahkannya ke HRD. manusia. Iya, jadi Soalnya karena kan saya pikirnya selama ini manajemen itu kan Cuman ya bagian dari manajemen yang bagian biasa. dari ekonomi Iya, gitu kan. iya. Oh iya. Karena sebetulnya banyak yang SDM juga manajemen, tapi mereka tuh semuanya prefer jadi HRD gitu loh. Iya. Termasuk Ina ya sekarang Iya. ya. Kayak gitu. ya, jadi kan SDM itu kita sebenarnya kalau untuk jadi HRD itu ada 2 jurusan yang mungkin lebih dekat, yaitu psikolog sama yang kedua sumber daya manusia SDM. Nah, Iya. kemarin tuh pas di semester 5 tuh sebenarnya konsentrasi mau ambil jurusan keuangan, tapi pas dipikir-pikir kayaknya memang saya hatinya lebih kena di SDM. Makanya buat mungkin teman-teman semua yang ada nonton, sebenarnya itu jurusan kuliah itu sangat-sangat penting. Kenapa penting? Karena setelah itu kita harus pikir kita mau kerja di mana. Karena kadang kita kuliah dan kerja itu memang sangat-sangat berbeda. Tapi kadang ilmu yang kita ambil itu bisa kita terapkan di kerja nanti. Kita tidak kaget. Ya, jadi akan lebih bagus lagi kalau kita memang sudah mempersiapkan dari waktu kita berkuliah. Tapi Ina oke sih karena kan dia dari cara Linear berbicara lah. gitu jadi pas untuk mau wawancarai Iya, orang. HRD lah merekrut orang. Jadi sebenarnya waktu SMA itu tidak ada kepikiran kuliah. Sama sekali Jadi tidak. kenapa akhirnya memutuskan untuk ambil manajemen SDM? Itu apa? Memang pilihan Omnya opsi atau kedua atau Jadi awalnya itu memang anak IPA yang disuruh tiba-tiba kuliah ekonomi, bingung. Iya. Kalau akuntansi kan bisa-bisa 7 tahun. Maksudnya sangat tidak suka akuntansi, maaf guru akuntansi. Tapi karena mikir mungkin manajemen ini agak-agak aman nih. Ambillah manajemen, pas seiring berjalannya waktu sukanya itu di SDM. di konsentrasi Iya, ya. konsentrasinya. Baru ketahuan seiring berjalannya waktu ketemulah si konsentrasi ini. Makanya pas terus didalamin ternyata ilmu SDM itu bagus karena kita mempelajari orang, kita bekerja sama orang setiap hari. Jadi kita mengurusnya itu, kalau misalnya saya karena kerjanya di instansi pendidikan, jadi kita bukan urus orang yang S1, S2, kita urus profesor, kita urus doktor. Nah, di mana kita yang S1 kita mengurusi orang yang S3, ada yang sudah profesor juga. Nah, itu jadi tantangan tersendiri. Sejauh ini tantangan terbesar berarti sudah berapa lama nih berkecimpung di dunia HRD bidang pendidikan di kampus ya berarti? Iya, ya, di HRD kampus ya. April kemarin 1 tahun, jadi sekarang sudah lama ya. Ya lumayan lah untuk anak yang baru lulus 2021. Iya. Jadi saya itu lulus sudah termasuk bagus. Iya, bagus, jadi lulus cepat. sidang itu Februari 2021, Maret itu langsung dapat tawaran. Mau tidak kerja jadi bagian HRD di UKI di Hebat ya, langsung Iya. dapat kerja. Tapi Ini bisa jadi contoh. Iya, untuk adik-adik semua. Tapi kan ada proses sampai orang bisa tawarkan ke kita kan. ke kita. Maksudnya Ya, UKI itu kita semua tahu itu dominannya orang Batak di situ. Kenapa orang Timur yang diambil? Karena memang saya dari semester 5 itu sudah aktif di organisasi. Nah, itu penting. Iya, betul. Kadang itu penting banget orang, sih. kenapa harus ikut organisasi sih sebenarnya? Ya ibaratnya kita tuh punya bakat, tapi kalau kita kubur, kita tutup, nggak ada yang lihat. Kita tidak ada yang lihat bakat kita. Jadi ke organisasi itu mulailah MC keliling. Nah, dilihatlah mungkin sama yang jadi manajer pada saat itu. Dilihatlah, oh mungkin ini anak punya potensi. Sebenarnya jadi MC pun itu juga ada prosesnya lagi. Makanya kita tuh harus percaya namanya proses. Iya, benar. Dan proses itu tidak gampang. Ikut audisi juga pernah. Ikut audisi, terus ikut juga seminar-seminar tentang MC. Hal-hal kecil yang kadang orang bilang, kenapa sih harus ikut seminar? Apaan sih kita duduk buat apa sih ikut seminar? Sebenarnya seminar itu sangat penting karena ada ilmu di situ yang bisa kita ambil. Ya, selagi ada wadah apapun itu, Iya, kita bagus. manfaatkan kesempatan itu. Jangan sampai terlewat, apalagi selagi masih kuliah. Iya, Iya betul. Dan satu hal yang selalu saya pegang dari dulu, saya tipe yang karena saya sudah gagal tes poluan, jadi saya tidak mau kecewakan bapak di rumah itu 2 kali. Jadi saya mau kuliah ada
istilahnya foto maju di depan, kayak foto sambil berdiri pegang hadiah atau pegang apapun, toga atau apapun. Nah, mungkin toga masih lama ya Kak waktu pada saat kuliah. Tapi kayak maju di depan pegang penghargaan apa. Nah, itu yang saya mau foto, saya kirim ke Bapak karena kan namanya juga orang tua di rumah juga bukan orang tua yang sudah sehat sekali, yang sudah mulai sakit. Jadi saya maunya dia tuh lihat anaknya walaupun sudah gagal sebelumnya, mungkin di kuliah ada tuh yang datang. Bukan hanya ijazah, sebenarnya menurut saya pribadi ijazah itu bonus. Yang paling penting itu apa yang kamu dapat, kamu kuliah tuh kamu pulang bawa apa. Kan pas cerita ini mah oh cerita seperti ini, oh saya juga pernah ketemu dia waktu seminar kemarin, saya juga pernah ketemu dia waktu kami ada acara kemarin. Jadi kita juga punya ilmu di dalam itu. Keren loh, inspiratif loh. Iya, inspiratif sekali loh teman-teman untuk yang kuliah belum tentu punya mindset kayak mindset gitu. seperti ini. Itulah mengapa Yang memang paling kita penting pengalaman. kita sering lihat si Ina nih emang dari dulu aktif berorganisasi ya. Cuman kalau kalau berarti kan saya tangkap antara HR bidang HR sama kegiatan kayak MC kayak gitu ada relate. Iya. Sebenarnya di apa tuh? Sebenarnya kalau MC itu kan kita diharuskan pada saat kita tampil itu tiba-tiba ada saja harus diubah ya ini, rundown-nya diubah ini. Jadi nah ketika di HR pun kita sementara wawancara atau kita sementara mengurusi berkas-berkas orang itu kita diwajibkan untuk harus tetap tenang. Padahal kita itu ada grogi, ada takut, tapi di depan orang kita harus tetap oke Bapak tunggu sebentar ya. Nah seperti itu. Jadi itu yang menurut saya sih kalau saya tidak ikut organisasi dari awal saya tidak akan bisa jadi sekarang. Tapi ingat jadi organisasi itu nomor 2, yang nomor 1 tetap harus selesaikan juga kuliah. Iya, jangan sampai fokus organisasi malah kuliahnya tidak mudah kan. juga loh menghandle orang dengan berbagai sikap gitu kan. Bagaimana Yang kita berkomunikasi temui dengan banyak orang tidak mudah sih. Dan dari berbagai latar belakang suku. Iya, berarti manajernya melihat basic HR-nya itu Ina sudah dapat, maksudnya sudah sering terlatih gitu loh selama dia pegang MC, Aktif di organisasi, jadi langsung diambil. Jadi ini sebenarnya poinnya adalah itu, balik lagi harus pintar untuk ikut organisasi gitu-gitu. Ya, karena di organisasi selain pengalaman dapat relasi juga, dapat kenalan, orang-orang jadi bisa kenal. Soalnya kalau kita cuma diam-diam saja, bagaimana caranya orang tahu? Kuliah pulang ya. Sebenarnya tidak salah memang misalnya dia orangnya introvert ya, kita tidak menyalahkan untuk orangnya introvert. Tapi alangkah lebih baik untuk kita yang rantau, sebaiknya sih harus punya pengalaman tersendiri, karena biasa kata-kata orang sini circle itu penting. Iya, karena kan kita juga di tempat kerja kita melihat oh ternyata teman-teman dari tempat kerja yang ini dia mempunyai kelebihan, dia punya usaha lain, usaha ini itu. Nah kita belajar dari situ juga, ternyata orang-orang untuk bertani di Jakarta tidak hanya dari satu pendapatan, harus dari pendapatan yang lain juga. Ini yang persis seperti yang kita sampaikan di episode pertama ya. mencoba jangan takut gitu ya. Sejauh ini Ina tantangan yang setahun ya di bergelut di bidang HRD pastinya ada tantangan dong ya. Lu menghadapinya bagaimana, maksudnya apa dan bagaimana lu menghadapinya? Ya, tantangan yang paling besar itu lebih ke mental kita sih. Karena kadang mental kita itu tidak sekuat yang kita pikir. Kadang tuh kita pikir oke lah, paling kita berhadapan sama orang-orang ini, saya orang Timor loh, mental saya kuat. Tapi pas dihadapkan dengan kenyataan ada tekanan dari sana sini, kita pasti nangis. Dan itu kadang bikin kita tidak nyaman di tempat kerja. Tapi balik lagi, kalian sudah sampai di titik ini, itu tidak gampang. Kalian kuliah 4 tahun, kalian cari kerja sana sini, dihadapkan dengan lingkungan kerja yang berbeda sekali dengan kita di Timur. Kan kalau kerja beda kan. Kalau di sini memang jam 8 pagi kerja, pulang pun jam 5, itu pun syukur-syukur jam 5 bisa pulang. Iya. Sedangkan kalau di sana kita bisa berleha-leha, bisa izin, sakit batuk sedikit juga. Oke, kita bisa izin, di sini sakit surat sakit gitu. Dan ini jadi salah satu maksudnya perbedaan kenapa kita lebih memilih kerja di Jakarta, karena kita bisa lebih belajar disiplin, manage waktu. Dan yang paling berbeda sih masing-masing lebih peduli sama dirinya sendiri. Saling individualis. Itu yang bikin kita nyaman juga. Lebih nyaman sih, iya sih. Kalau orang sana kan mereka suka kepo dikit-dikit itu tuh si dia ini ya. Karena kita mungkin sama ya, tipe-tipe kepribadian yang sebenarnya kita terlalu suka untuk orang tanya-tanya kita sesuatu yang pribadi. Karena
kan di sini orang sudah capek pulang, ya kali mau tanya lagi urusan kita masing-masing, urusan Mungkin kita. ada juga, Iya. tapi tidak separah yang kita rasakan di Iya. daerah. Mungkin karena kalau di daerah tuh kan kita punya keluarga deket kan, maksudnya kayak banyak keluarga, terus tetangga tuh juga kita kenal, makanya mereka tuh suka kepo. Kita kalau pulang malam, ngapain si cewek pulang malam, pasti habis ini. Kalau di sini kan jarang ada yang komentarin kita karena kan mereka juga kurang kenal dengan kita kan. Terus kayak orang selalu berpikir kayak lu hidup. Mereka tidak mau ikut campur. Tapi menurut saya sih bagus juga kita buat podcast seperti ini biar mereka juga tahu, teman-teman yang di rumah, kalau misalnya kita orang timur, kita Atambua, kota perbatasan, kita tuh bisa hidup di sini. Iya, gitu. bener. Kita bisa cari uang, cari rupiah di sini dan kita bisa hidup. Jadi buat kalian yang mau datang ke sini tidak usah takut, coba dulu, jangan belum apa-apa sudah takut, mental sudah down duluan. Nanti di sini ketika dihadapkan dengan masalah-masalah yang ada, tidak kuat pulang. Iya, langsung Gitu. nangis pulang. Cuma gini, kadang kita mikir kayak mereka cuma takut, tapi ada juga tuh yang sebenarnya tidak diizinkan orang tua. Iya, betul. Mau, tapi orang tua yang kayak takut untuk kasih Lepasnya anak Betul. keluar. Kalau itu sih mending dari anaknya ya harus memberikan Bagaimana cara pengertian ke orang tua. Ya, kalau misalkan tidak tahu cara memberikan pengertian, kasih saja podcast ini ke orang tuanya. Ya, kakak-kakak di sini, kakak-kakak di sini bisa hidup, bisa makan. Kita hidup dengan baik kok di sini. Bisa Dan Kita happy kok di sini, Iya. kita happy dan aman. di Lihatlah sini. badan-badan kami. Subur semuanya, kami tidak ada yang kurus Dari dan yang langsing di dari sini. yang kurus sampai sekarang seperti ini, artinya kami bahagia. Kalian Lihat dulu bahagia. ini podcast ini episode kedua loh, kita kirim badan. Karena tuh orang sering komen yang kayak, lu terlalu gendut, aduh lu Lu gendut, ya mohon maaf ya, saya banyak kerja, saya harus banyak makan daripada saya stres gitu kan. Betul. By the way, tadi satu sempat tangkapkan kalau Uki itu kan yang tadi lu bilang mayoritasnya orang Batak ya. Berarti kan kayak orang Timur, orang yang lain mungkin minoritas ya di Iya, situ betul. ya. Lu sebenarnya ada nggak sih tantangan ketika lu harus menyesuaikan diri dengan budaya atau mungkin sebenarnya budaya culture-nya si universitasnya mungkin tuh kebangun dari dulu ya, Iya, gara-gara terlalu banyak orang Bataknya. Jadi UKI itu kan kita tahu Universitas Kristen Indonesia. Jadi Kristen, jadi kita kan Katolik. Dari sana kita wajib ikut KKR, kita ikut wajib ibadah, kita ikut pendidikan agama Kristen, kita belajar. Nah itu kembali lagi ke kita mau belajar atau tidak sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mendalami lagi sebenarnya sama. Cuma yang penting tergantung kita harus dibawa happy, jangan terlalu dipikir itu jadi beban yang ada kan kita tidak mau ikut apa yang ada. Terus tantangan untuk di bagian lingkungan sosialnya dengan teman-teman sekitar itu kayak misalnya ditanya, nama kuliah di mana UKI, prodi apa, manajemen, boru apa, Baru Nah, di situ saya bilang bukan, saya dari NTT. Kok bisa dari NTT? Gitu. Kok bisa masuk di UKI? Karena memang dari Atambua pun yang satu jurusan sama saya itu cuma 2 orang apa 1 orang, sedikit. Dan orang Batak itu kan cukup keras. Iya. Kita orang Timur juga keras. Jadi saran dari saya ketika kita berkuliah jangan takut, kayak jangan mau ditindas. Betul, jangan mau ditindas. Jadi ketika kalian ada yang bilang kayak pembagian kelompok kan, ada yang tidak mau kelompok sama kalian, bilang aja ibu saya kan tidak dapat kelompok. Nah begitu. Jadi jangan bikin mental kalian tuh hancur karena ketakutan kalian sendiri. Harus Hajar saja di situ. Iya kan? Ada kejadian kayak Ada gitu kejadian ya? kayak gitu. Ada Waktu tuh, awal-awal ya? Iya, mungkin bukan saya tidak sih, tapi ada teman-teman juga, ada dari NTT juga. Mungkin karena mereka tuh orang yang agak introvert juga di kelas juga kan, ada tuh pasti ada kan teman-teman kita yang di kelas Iya, pasti ada yang yang duduknya di introvert. belakang, tidak dapat kelompok. Nah, kalau begitu tuh saya tuh tipe yang suka langsung bilang sini gabung di kelompok sini. Kalau tidak, kenapa, dari mana? Ada juga teman-teman dari Papua yang kadang tidak dapat tempat, tidak ada yang mau kelompok sama mereka. Itu kita panggil sini, duduk di sini. Dan rata-rata orang-orang itu kenapa mereka tidak ada dapat kelompok, karena mereka takut. Sebenarnya orang-orang juga mau nerima, cuma mereka sudah Mereka minder. Sebenarnya mungkin ada orang juga yang kayak takut memulai gitu loh. Maksudnya Iya, dia betul. takut untuk ngobrol duluan. Untuk ngobrol, Mungkin maunya tuh di ngobrolnya orangnya juga aja. harus kayak mikir Iya, saya harus makanya. omong apa, Betul. saya harus omong apa duluan gitu kan. Terus yang kadang bikin mungkin Kak Yuni juga rasa
mereka tanya NTT, oh itu yang tetanggaan sama Iya. Papua ya. Iya, NTT Yang timur ya. Iya, timur. NTT tuh yang di pakai Ambon. baju. Yang di Ambon, Iya. Maluku. NTT Yang kalian sudah Papua. pakai baju di situ. Iya. Hello. Nah, itu yang kita harus kasih tahu ke mereka gitu. Iya sih. Dan mereka tuh cuman kenalnya tuh NTT tuh Flores. Flores. Oh, kamu dari Flores, Labuan Bajo. Jadi kita kayak kita tuh Padahal timur. sebenarnya kita tuh perbatasan dengan Timor Leste. Iya, jadi Iya, paling aman yang betul. jelasinnya tuh Kupang. Kalau nggak perbatasan Timor Leste. Saya memang orang sini kan juga pengetahuannya cuma tahu ya Papua, di Maluku, Karena Ambon. mungkin ada satu hal yang bikin mereka tahu, kayak contohnya Papua kan dulu masih pakai apa koteka Iya, gitu kan. betul. Jadi orang lebih taunya ke situ. Terus sama NTT mereka ingatnya promosi Aqua. Aqua, iya, Sumber air sudekat. Sumber air sudekat. Beta sonde pernah terlambat lagi. Beta sonde terlambat lagi. Mereka tuh sering tahu. Kami air Dulu banyak kok, dia bantu mama ambil air untuk kasih mandi adek. Banyak sampai saya hafal itu. Karena setiap hari ditanyai. Iya. Lu merasa bagaimana kayak Lu begini? merasa kemana? Kayak merasa rasis nggak sih itu? Iyalah, pasti awalnya marah. Cuma karena di bawah happy aja. Awalnya pasti Iya, kesel marah. kan. Maksudnya pikirnya emang kita di NTT tuh nggak ada air. Kita tuh ada air. Cuma memang yang disorot itu memang di pedalaman. Iya, gitu. itu juga saya sering ngomong Iya. sih. itu dia omong kena di kita loh. Kalau kena Iya. di orang yang jahat abis dia. Iya, betul. Kadang bilang dari mana NTT? Oh, beta sonde terlambat lagi. Nah, itu. Iya sih, itu paling kerasa sih. Di kerjaan itu juga pasti orang kalau yang dari mana NTT Berarti orang masih Masih belum terlalu tahu NTT itu seperti apa. Timor itu gimana, Atambua itu gimana. Karena memang banyak orang kan Flores kan, orang-orang yang di Jakarta itu kan dari Karena Flores lagi kan. nge-hype si Labuan Bajo. Labuan Bajo. Labuan Iya, Bajo, bener-bener. Sumba Sumba. Terus iya, bukan semua Flores sih. Sama kayak Flores juga, kalau ngomong ada orang Flores Flores juga sih. dong sudah tahu. Iya. Tapi kecuali kalau kayak yang terkenalnya sih. Iya, Labuan Bajo sih. Komodo, dan mereka selalu ngomong, oh yang tempat Komodo ya. Udah pernah Sekarang ketemu Sumba Komodo? juga sudah mulai Ya. dikenal Sumba. Terus sering sekali mereka itu salah dengan Lombok. Iya, Sumbawa dan Sumbawa itu dekat dari NTT. Itu NTB, ya tetangga sih tapi jauh. Iya. Beda provinsi loh. Iya, beda pulau. Mereka selalu ngomong Sumbawa itu, kadang-kadang ada Sumbawa, ada Sumba kan. Iya. Jadi mereka tuh selalu bingung, Sumbawa itu NTT, bukan. Sumbawa itu NTB, Sumba baru NTT. Jadi itu tugas kalian untuk mengenalkan budaya kalian di timur. Yang penting Di NTT ini menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan tanpa ada yang namanya air, lupakan. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya resmikan bendungan Roti Klot di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. wise aja, jangan Iya. makin apa ya, agresif juga Agresif juga jawabannya. Jadi bukannya lu kasih educate ke mereka, lu Ngajak nggak berantem. dapat apa-apa, berantem yang ada. Makin orang makin udah tahu bingung. orang kan sudah tahu orang timur itu keras. Yes. Kalau kita jawab makin keras lagi, Makin rusak. makin relate. Kalau Makin jelek namanya Tapi kan. ada yang sampai bikin lu emosi Pak Sonde sih ini. Pengalaman. ada. Terus apa gimana tuh ceritanya? Paling Sabar, jawab pernah waktu sabar. itu sampai saya searching, saya bilang gini, ini lihat, ini namanya Kuta, ini di Atambua yang ini lihat, ini perbatasan yang kayak punya perbatasan terlalu bagus. Tuh lihat ini Jokowi ke Atambua tuh 3 kali, kalaupun daerah 3 kali tidak. Bagus. Emang sih kita tuh harus promosiin daerah kita biar orang tahu, karena memang orang Jawa kan pengetahuannya mereka cuma yang di TV doang kan, jadi yang sering disorot yang mereka tahu. Kalau yang orang jarang sorot mereka jarang Begini tahu. banyak pulau, tidak mungkin orang hafal semua mau tahu. iya. Ada orang yang dia suka untuk kenal budaya, tapi ada orang yang kayak males, dia cuma maunya
bener-bener yang ada ikoniknya, misalnya Labuan Bajo dia mau ke sana. Tapi kalau yang tidak ada ikoniknya dia mana mau. Ya sebenarnya sama sih, bukan hanya mereka yang sonde kenal kita pun daerah. Sebenarnya kita juga kalau ditanya tentang daerah-daerah mereka juga kita sonde tahu. Cuma kenapa kita mungkin terkesan lebih banyak tahu karena daerah-daerah mereka lebih banyak disorot di televisi daripada kita. Iya sih. Iya sih, make sense. Jadi intinya lebih banyak untuk memperkenalkan aja, sonde bisa marah gitu kayak, oh Sapung daerah begini kok ada ini. Cuman ya mereka kadang-kadang suka. Iya, tapi ya kalau misalkan sampai sumber air sudah Iya, sudah itu agak rasis. Agak itu apalagi kita orang NTT kan sekarang suka tersinggung tuh. Iya, itu dia. Itu pasti suka tersinggung. Iya, saya tuh ingat banget saya tuh di kerjaan yang pertama. Saya punya cerita nggak sih, bos tuh selalu dia tuh nganggap orang NTT itu semua miskin. Dia tuh sampai ngomong kayak gini. Kita kasih kenal kita pun kawan yang bapak dong di sana ini kok. Dia tuh bilang, oh gaji UMR saya tuh cuma 1 juta ya. Terus dia tuh ngomong, kalian tuh punya mobil nggak sih di sana? Ada ya orang begitu. Sampai dia tuh bos kerjaan yang pertama tuh Kayaknya di Surabaya. kasih dia Google gitu ya. Dia mungkin bacaannya Iya bukan bacaannya koran atau bukan itu. sampai kayak langsung OMG kayak aduh kamu miskin ya di sana. Sampai Kalau kayak OMG. Kalau saya benar-benar ingat tuh pernah waktu zaman kuliah ya mau pulang terus naik travel gitu kan ke Surabaya dulu. Ditanya gini, dari mana Mbak? Dari NTT Pak. Hah? Bukannya orang NTT hitam keriting? Oh ya itu sih, itu paling sering. Itu paling sering sih. Hitam paling sering. keriting. Apalagi kan kita tampangnya kan tidak terlalu kayak orang NTT kan. betul. Ya saya paling sering sih. Jadi campuran. Oh berarti mukanya lebih mirip ke Bapak ya. Makanya kelihatan Jawa. Padahal Iya, enggak juga kayak kadang-kadang gitu ini, kan. Kadang-kadang keselnya juga kita sudah jelaskan, mereka tetap sering terima kayak kayaknya sonde bukan NTT deh, Iya. kayaknya bukan NTT padahal kita sudah jelaskan. Kayak saya kan sering dibilang, oh ini pasti orang Manado ya. Iya. Pasti Manado ya. Orang NTT itu gimana Iya, sih? barang-barang Kalau lu ke Atambua lu lihat Cina Atambua yang begitu putih mulus. mungkin dong Kita sudah insecure duluan lihat mereka punya kaki yang begitu putih. udah pembayangan tuh NTT tuh masih mirip kayak Papua mungkin. Iya. Yang tampangnya tuh ya kayak orang timur banget. Padahal kita tuh ya banyak ini kan, maksudnya banyak tipe orang juga di sana. Tapi kemarin kan waktu saya wisuda kan sempat buat acara, terus ada video saya posting di Instagram itu banyak video dansa. Mereka termasuk tertarik. Mereka lihat, oh kok bisa ya kalian sambil pasangan-pasangan itu sambil dansa, anak-anak kecil juga dansa. Terus kita kenalkan ini budaya kita seperti ini. Kalau ke pesta itu tidak afdol kalau tidak ada yang namanya dansa. Ya sih itu yang paling menarik sih dari kita. Iya, karena kan di sini di pesta makan pulang. Makan saja berdiri loh. Saya memang standing party kan. Jadi mereka cuma datang siang cuma selamat doang, terus makan-makan dikit pulang. Paling Kalau 1 jam kita kan makan tuh tidak terlalu penting. Iya, dansa dan heboh. Apalagi kalau kita kalau misalnya lu makan lu suruh orang berdiri abis lu kawan. Betul. Tidak sopan. Itu lu pulang acara orang akan ngomong lu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Semua tetangga akan berkumpul, bisa dia punya acara. Kalau sana ada jadi Bukan 1 bulan 2 bulan dong ya. Sana begini. Kalau sana ada uang kenapa mau bikin acara? Bangsa diri mati. Kita ibu-ibu bangsa diri leh. Selalu Itu hal yang lucu dari ya. kan dari daerah kita. Saya kadang-kadang kangen loh. Satu kadang-kadang kangen loh dengan pesta Timur. Karena udah lama kan nggak pernah ikut pesta kan. Jadi kalau ngeliat video orang dansa tuh kayak aduh menyenangkan sekali. Apa kalau orang nikah kan? Apa sih? Polides ya namanya. Polines itu kayak bagus banget kayak euforianya gitu loh. Kalau di sini kan pestanya ya kayak formal, cuman datang selamat doang. Foto Foto pulang. Makan pun berdiri. Iya, jadi ambil makan, prasmanan, makan ambil ini, terus 1 jam paling lama ya. Sama suasana menjelang pesta sih yang paling rindu. Menjelang pesta, menjelang Natal. Undang tetangga untuk kupas bawang. Tapis beras. Aduh, sangat ini banget ya. Jadi kangen. Karena tuh ini tipikal anak yang kalau pulang liburan tuh berbaur. Iya, betul. Kalau kami kayaknya cuma di rumah dalam kamar, healing, cari tempat spot foto, Iya. foto. Iya, itu dia tahu. Kalau ini Cuma setiap duduk. acara mewakili mama untuk bantu bersihkan beras, bersihkan sayur. Iya betul. Apalagi saya yang belum pulang.
Saya belum pulang ke Atambua seberapa tahun ya. Ya lu jangan tiba-tiba bikin di suasananya jadi Dia dari happy tuh tiba-tiba jadi mellow kan. Menangis dong kalau dia virus naik. Dia viewersnya naik, nonton. Harus ada drama. Terus ada drama. tapi keren sih sebenarnya, itu bagian dari budaya Indonesia yang salah satu Iya. satu yang menarik. Cuma kita Menarik. ke Timur kan dengan segala macam ibu-ibunya, pestanya seperti apa. Ya ini salah satu yang kita mau kenalkan juga. Iya, mau Timur punya kenalkan. itu seperti apa Seperti apa. gitu. Jadi bukan artinya kita mau kayak apa ya, kayak mengagungkan, bukan sih, kayak Bukan mengagungkan, bukan menjelekkan yang Iya, kayak tadi bilang iya, kayak iya. diceritain tetangga. Oh tidak, ini cuma kayak kita Keunikan share- dari keunikan orang betul. Timur yang lu bawa sampai kapan lu akan rindu momen itu dan tidak akan dapat di tempat Di lain. tempat lain ya. Yes. benar Karena sekali. kami pun sebenarnya kalau begini pun ya itu rindu-rindu kayak gitu Iya. tuh sering muncul gitu. Bukan berarti kita sudah di Jakarta dan Kita semua lupa gedung-gedung dari tinggi, mana. mall-mall yang super besar, kita tidak rindu orang Timur, kita rindu sekali. Karena kita juga capek, kita juga ada di posisi kita capek kerja, kita pulang nangis, pasti semuanya sudah pernah merasakan. iya. Pulang kerja Kayaknya kita menangis. juga pengen ngumpul dengan Ngumpul keluarga, dengan dengan keluarga. teman-teman yang misalnya kita teman SMP, SMA yang Betul. mau ketemu langsung jalan gitu-gitu. Dan satu lagi, ketika lu memutuskan merantau, lu harus siap kalau lu kerja, lu sakit, lu harus bisa ambil obat sendiri, minum sendiri, tanpa lu punya mama siap, lu punya Iya, makanan, lu punya bapak siap, lu punya air panas untuk mandi, itu semua tidak akan pernah lu dapatkan kalau lu sudah memutuskan lu merantau. Jadi pikir bukan hanya baik-baiknya saja, Iya. yang buruk-buruknya pun kalian harus siap. Iya, biar jangan shock ya. Maksudnya Iya. kalian jangan capek lihat video kita baik terus kan, Iya. kayak bagus semua waktu sampai sini tiba-tiba jadi shock. Ya di sini tuh ada positif, ada negatif. negatifnya. Pikirkan yang terburuk saja Iya. dulu Iya. sebenarnya. Dan jangan terlalu ikut arus. Misalnya begini, punya teman-teman sama-sama dari NTT, kita juga tahu banyak mereka ikut himpunan-himpunan mungkin di luar kampus, yang di luar organisasi yang ada di kampus ya. Sebenarnya itu boleh, tapi kadang tuh sudah terlalu berlebih ya. Jadi kadang mereka sampai lupa kuliah. Ingat juga orang tua, kita tidak tahu orang tua di rumah itu utang sana Iya, sini untuk kita bisa Kita kuliah di sini karena biayanya Iya. kan tidak murah kan, kita Iya, biaya betul. makan, kuliahnya juga mahal, biaya kos. Ingat kembali air mata mama yang antar kita ke bandara, antar kita ke naik bis atau apapun itu yang Menangis selalu doang. saya ingat dari dulu. Bagus itu bagus Iya, loh. karena kan ya nama Jakarta, godaan apa yang tidak ada di sini? Apa Semua yang ada, tidak ada? semua Iya. ada. Dan Ibu bukan berarti kota. kita juga tidak nakal, kita juga pasti ada lah buat Keinginan keinginan tahu tuh tuh ada. pasti Iya. ada. Tapi kembali lagi, kalau kau mau memutuskan kau mau nakal ya kau pikir dulu, Ada kau punya mama di konsekuensinya, sana pasti ada itu kita gaji kecil loh untuk menghidupi lu di Jakarta 4 tahun kuliah, utang sana sini, kita Tidak tahu mereka mungkin pinjam membalikan sana. duit Iya. kita waktu kuliah. Intinya Tidak. bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab lah. terhadap orang tua. Apapun Iya, pilihan. dan mereka kan tidak minta lu ganti dengan rupiah Iya. sekian ya, tidak, tapi pulang bawa ijazah, tolong Iya, jas lihat lu ijazah. sukses tuh Iya. udah kebahagiaan buat mereka. Betul. Banyak orang tua begitu sih, mereka tidak minta lu untuk kasih uang, Kasih tapi duit. setidaknya lu jadi baik terus saja untuk selalu keep nama mereka tuh baik gitu. Sebenarnya bawa pulang satu ijazah itu kalimat yang simple tapi susah, tidak semua orang bisa. Benar sekali. Sangat inspiratif ya, Bun. Itu ini Soal kayak gitu narasumber ya. pertama Ini ya. narasumber kita tapi Jadi kapan lagi Ina? Iya. Kalau masih banyak bosan, nanti mereka bosan, nanti cari yang lain dulu. Tidak apa-apa, maksudnya kita untuk beberapa video ke depan Dicari lain dulu, diputar-putar dulu, baru terakhir kesini lagi. Iya, nanti Aduh, ini Ina nih tiap hari saja dia. nanti jangan bilang Ina mau take over Timur Iya, cerita. sebentar kan pembagian Kayak saham pembagian saham tuh kayak Ina mau jadi Berapa persen kita tanda tangan ya di sini. Kita bisa jadi brand ambassador buat podcast Timur. Amin, amin, amin. Mungkin kita sudahi dulu Sudahi saja, dulu. tapi untuk menutupi mungkin Ina ada satu Iya, pesan yang untuk mau teman-teman, dikasih, di-sharingkan. Pokoknya pesan saya buat teman-teman semua, entah yang mungkin mau nanti cari kerja di Jakarta kah, atau yang adik-adik baru mau kuliah, kalian jangan takut, kalian percaya Tuhan kalau sudah kasih kalian di posisi itu, Tuhan sudah bawa kalian ke Jakarta, pasti Tuhan tuh bukan Jakarta saja ya, mungkin di tempat-tempat yang lain, dimanapun. Tuhan pasti sudah punya rencana, tapi Tuhan juga mau lihat kalian usaha tidak. Jangan kalian sudah di tempat itu, kalian duduk diam dan manis, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi kalian bisa buat perubahan, tapi harus dalam diri kalian sendiri, kalian harus bisa bergerak. Satu lagi, jangan takut, jangan minder. Kita punya potensi, kita Timur, kita bisa. Oke.
Tiba-tiba jadi reminder buat saya sendiri. Terima kasih banyak ya. By the way, boleh di-share nama IG-nya? Siapa Oh ya, tahu? Ina_Da_Silva. Nanti kita kayaknya juga kasih di description ya. Siapa tahu Followers ada dia yang lebih mau. banyak dari kita, Bun. Iya. Lebih banyak daripada kita berempat digabung. Iya, kita berempat digabung. Iya, dia ya. Followersnya dia. Nanti kita taruh di description siapa yang mau kepo-kepo atau mau tanya-tanya. Atau butuh jasa MC? Ya, Oh ya, MC benar-benar jasa MC Masih buka ya? masih Masih buka. buka. Bisa jasa MC. Kalau Terima ada kasih acara. Ina sudah diundang ke kami sini. juga belajar dari Ina. Iya, kita belajar banyak. Sama-sama Iya, belajar By banyak the way, yang Ina berapa tahun di bawah kita ya? Dua. Angkatannya. Oh, 2 tahun ya. Oke, ya sudah. Oke, makasih Kita ya. closing dulu. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Terima Jangan lupa Ina, coba jangan lupa apa? untuk di Jangan lupa like, comment, share sebanyak mungkin dan kalau mau kalian punya Instagram kalian tulis masing-masing. Oke.